Asuransi ini sebetulnya apa sih Mas Marco? Karena menurut saya sementara di luar sana banyak masyarakat atau orang awam yang menganggap bahwa asuransi ini menurut saya seringkali konotasinya setengah ngalut lah. Orang cara mengedukasi masyarakat tentang nanti kalau asuransi meninggal, asuransi sakit seperti itu, kita sedikit ubah tentang adanya satu proteksi. Syariah itu bukan berarti harus muslim. Karena syariah adalah sistem. Mungkin penerima manfaatnya bisa ibunya. Pada saat sudah menikah, siapa penerima manfaat? Istri. Ketika sudah ada anaknya yang menerima manfaat dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobrol dimanapun berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Channel YouTube ini merupakan channel awal dari Ijabah yang di dalam Ijabah inilah kemudian salah satu segmen yang kemudian kita tampilkan pada kesempatan hari ini adalah Ngobrol atau kita sebut Ngobrol Santai. Ngobrol Santai ini yaitu sebuah channel baru yang kemudian membahas banyak hal. Di antara kita bicara tentang finance, kita bicara tentang UMKM, kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang properti, kita bicara tentang kesehatan dan sebagainya. Hari ini merupakan awalan, senang sekali meskipun di luar agak mendung, sumuk, tapi dalam studio dengan angin semilir kita kedatangan tamu, teman lama yang saya tahu persis. Beliau ini sejak dahulu memang aktif berkegiatan di dunia finance, khususnya di forex dan sebagainya. Tapi hari ini kita ketemu membahas sebuah persoalan yang cukup menarik, bicara tentang sebuah produk keuangan, yaitu asuransi syariah. Saya perkenalkan teman lama, Mas Marco. Apa kabar Mas Marco? Alhamdulillah. Kita ketemu masih segar waras sih. Setelah COVID 2 tahun kita masih ketemu. Alhamdulillah. Mas Marco, senang sekali jenengan bisa rawuh di tempat ini. Ya meskipun ini channel baru, saya berkeyakinan selama apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya secara positif bagi masyarakat awal. Ini bisa berkembang dan bisa selalu bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Mas Marco, ini Mas Marco ini saya kenalkan juga lama. Cerita sedikit Mas Marco tentang aktivitas dengan selama ini. Selama ini tetap di bidang finance. Kita aktif di pasar modal, aktif di futures market. Kemudian terakhir nih kita kegiatannya fokus di pelayanan masyarakat, khususnya di asuransi. Karena asuransi ini adalah lebih banyak ke pelayanan masyarakat. Itu yang jadi kenapa kalau kita harus mengerti tentang insurance. Kira-kira kalau saya boleh tahu gimana Marco ya? Jadinya bergelut di dunia finance sudah berapa tahun ya? Sejak tahun 90-an. Waduh, hampir 32 tahun ya? Ya, kira-kira kalau ini kita analogikan anak-anak gitu, ini lulus kuliah kemudian sudah berkiprah, berkarir dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Jadi cukup lama, 32 tahun ini. Saya ini kalau ngomong asuransi Mas Marco, saya ya di benak saya itu karena dulu saya juga konsumen dari sebuah produk asuransi. Asuransi bagi saya cukup membantu karena pada saat saya mulai pensiun, kemudian saya anak-anak saya sudah mulai masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, mulai SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi. Keberadaan saya pada saat saya masuk asuransi pada waktu itu menjadi member asuransi, jadi asuransi itu ternyata asuransi cukup banyak manfaatnya. Asuransi ini sebetulnya apa sih Mas Marco? Karena menurut saya sementara di luar sana banyak masyarakat atau orang awam yang menganggap bahwa asuransi ini menurut saya seringkali konotasinya setengah ngalut lah. Orang baru masuk asuransi ini urusannya terus ini meninggal atau sakit dan sebagainya begitu. Kira-kira penjelasannya jadi kan bagaimana? Ya, jadi memang zaman dulu istilahnya kan seperti ngaruh sehingga menyebabkan asuransi itu seperti alergi. Padahal sebenarnya apa sih asuransi itu? Asuransi itu adalah protection. Jadi asuransi itu bukan tabungan,
kita nggak bisa mendapatkan sesuatu dari asuransi, tapi yang penting adalah bagaimana kita proteksi. Apa yang kita akan proteksi, terutama adalah income protection. Ya, itu yang kadang-kadang cara mengedukasi masyarakat tentang nanti kalau asuransi meninggal, asuransi sakit seperti itu, kita sedikit rubah tentang adanya satu protection, income protection. Itu yang akan kita protect dengan adanya kita mengikuti asuransi. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang sama orang awam selalu begitu. Kiat-kiatnya atau tipsnya bagaimana sebetulnya kalau memilih asuransi itu ya, karena saya di luaran dan bahkan ada beberapa keluarga, teman dan sebagainya merasakan setelah ikut asuransi kok sering kali saya bahasa kasarnya itu kebujuk dan sebagainya begitu. Apakah karena pada saat mengajukan klaim ternyata klaimnya tidak bisa diklaimkan, kemudian pembayarannya juga begitu dan sebagainya, masalah-masalah semacam itu yang kemudian masyarakat merasa bahwa asuransi itu kemudian dalam tanda kutip itu banyak kemudian berkonotasi, bahkan seringkali kalau kita ini ditelepon atau mendapatkan SMS atau WA dari asuransi dan sebagainya itu rasanya itu pengen menghindar saja atau dihindari karena satu buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang dan sebagainya itu, sementara nanti hasilnya atau setelah kita ikut dan sebagainya itu hasilnya tidak seperti yang sementara ini disampaikan. Kira-kira menurut dirinya bagaimana fenomena seperti itu? Memang pada saat dulu asuransi ini kan cara mengedukasi masyarakat berbeda dengan saat sekarang. Dengan adanya teknologi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses asuransi mana yang bagus, asuransi mana yang memang memberikan pelayanan terbaik di dalam masyarakat. Mulai sekarang kita sudah berusaha untuk membuat asuransi minded, insurance minded ke generasi-generasi yang usianya sekarang 30 tahun, 28 tahun. Bagaimana mereka bisa set up warisan pada saat di usia-usia mereka tua. Itu yang dimulai sekarang. Kenapa harus mulai sekarang? Di samping preminya murah, ingat asuransi hanya bisa diikuti oleh orang yang sehat. Nah, kalau usia muda masih sehat, masih produktif, sangat gampang untuk mengikuti asuransi. Kemudian asuransi selain untuk warisan, untuk apa? Untuk pensiun fund. Pada saat dia pensiun usia tertentu, katakanlah usia 60 tahun, atau mungkin kalau dalam negeri 55 sudah pensiun. Ketika sudah pensiun, apa yang dilakukan? Mungkin pada saat mereka aktif dalam bekerja, semua fasilitas kesehatan dibayar kantor. Tapi begitu pensiun, siapa yang bayari? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang sudah biasa dengan pelayanan kelas 1 jadi pelayanan yang sesuai dengan produk pemerintah yang asuransi yang ada insuransinya. Nah, itu yang merugikan mereka. Padahal pada saat kita muda mengikuti terus sampai dia usia 55 pensiun, tetap kesehatannya adalah fasilitas kelas atas. Itulah pentingnya kita mengedukasi masyarakat mulai sejak dini, mulai sejak usia 28 tahun, mulai 30 tahun, bahkan sebelum menikah pun kita juga perlu set up warisan. Karena apa? Ketika kita sebelum menikah mungkin penerima manfaatnya bisa ibunya. Pada saat sudah menikah, siapa penerima manfaat? Istri. Ketika sudah anaknya yang menerima manfaat dengan keluarganya. Itulah yang akan kita edukasi terus. Nah, ini sekarang muncul Mas, saya itu agak bingung juga dengan harganya. Apa bedanya sih antara asuransi syariah dan asuransi konvensional? Banyak orang yang tidak paham. Mungkin jenengan bisa jelaskan. Ya. Di Indonesia asuransi syariah sekarang ini memang lagi jadi pilihan. Syariah itu bukan berarti harus muslim, karena syariah adalah sistem ekonomi syariah. Jadi di luar negeri sistem ekonomi syariah itu sangat digemari juga. Mengingat sistem ini ada satu perbedaan dengan konvensional. Nah, kalau sistem syariah yang dalam bidang asuransi itu adalah niatnya pertama pada saat kita mengikuti polis, membeli polis
itu adalah tolong menolong, tabaruk. Sehingga pada saat kita mengikuti polis tabaruk dengan sesama peserta asuransi yang lain yang memilih program syariah, itu dana akan dikelola oleh Sun Life Syariah atau asuransi syariah yang lain yang dengan sistem syariah. Nah, itu begitu ada klaim dari dana yang kumpulan dari masing-masing peserta ini akan disalurkan ke yang mendapatkan risiko. Bedanya di sana. Kalau konvensional bagaimana? Konvensional pemilik polis menyetorkan ke satu perusahaan insurans, nanti dari perusahaan insurans ini akan mengatur siapa yang menerima manfaat atau klaim. Artinya apa? Artinya niat kita pada saat kita mengikuti asuransi itu adalah satu, tolong menolong. Ya. Nah, ini yang masuk ini agak ini Mas. Biasanya ini cukup sensitif. Yang pertama kita bicara tentang warisan dan wakaf. Nah, konsep warisan dan wakaf itu seringkali kemudian menjadi persoalan pada saat penjelasan atau sosialisasi oleh para pihak. Nah, di dalam asuransi syariah ini saya dengar kemudian ada konsep tentang warisan dan wakaf ini. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Nah, menariknya begini. Kenapa kita sosialisasi tentang warisan dan wakaf? Karena sejak usia dini kita tidak memikirkan tentang warisan dalam bentuk cash. Hanya dengan insurance itu kita bisa memberikan satu warisan yang mudah bagi keturunan kita itu dalam bentuk aset cash aset itu hanya melalui asuransi. Kemudian karena ini yang kita pilih ada syariah, kita bebas untuk menyalurkan ke ahli waris ketika kita mendapatkan risiko itu ke badan wakaf siapa yang butuhnya. Itu yang menariknya di sana. Karena begitu kita mungkin meninggal, kita akan mendapatkan manfaat dari amal jariah yang sudah kita salurkan dari dana warisan tersebut. Mungkin 30% kita salurkan dari satu badan wakaf. Itu yang menyebabkan kita meskipun kita meninggal amalan terus berjalan. Itu cocok gitu ya. Sebetulnya masih banyak ini Mas. Ya. Kita ngomong masalah asuransi ini salah satu yang cukup menarik karena salah satu hal yang harus kita persiapkan bagi anak cucu kita dan sebagainya, termasuk buat kita sendiri ya. Untuk bicara tentang waris dan wakaf. Nah, asuransi tentunya cukup banyak sebetulnya hal yang bisa di sharingkan nanti ini ke depan. Sahabat ngobrol di mana berada, obrolan kita ini sebenarnya masih banyak. Kita bicara tentang asuransi tentunya dalam waktu 10-15 menit sangat padat. Tapi dengan awalan ini mungkin nanti pembahasan hal ini bisa kita lanjutkan. Dan saya berharap ini nanti kongres ini salah satunya bicara tentang asuransi dan finance ini Mas Margo akan mendekannya sebagai salah satu bos yang kemudian nanti akan berbicara ini dalam kurun waktu yang cukup intens. Supaya Mas Margo seminggu sekali ya, Mas Margo akan bicara tentang asuransi dan sebagainya. Kemudian nanti juga melalui kongres ini kami berharap interaksi bagi pemirsa atau subscriber atau viewer dari obrolan asik ini akan bisa berpartisipasi. Sebelum saya akhiri, saya tutup dalam event awalan pertemuan kita di kongres ini. Mungkin apa yang bisa sampaikan Mas untuk memang untuk insurance bisnis itu kita perlu edukasi, dan edukasi itu yang harus berkelanjutan. Nah, nanti pada episode berikutnya banyak hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah bagaimana sih kita akan bedah tentang unit. Kita akan bedah tentang bagaimana membaca suatu polis asuransi. Itu perlu pembahasan detail sehingga masyarakat benar teredukasi. Haknya apa yang sebenarnya pada saat dia membeli satu polis, sehingga tidak ada klaim yang gagal klaim seperti di luaran terjadi. Dari edukasi ini insya Allah melalui Jabatudrik kita bisa mengedukasi masyarakat detailnya bagaimana sih asuransi, cara-cara klaimnya bagaimana kemudian yang didapat, bagaimana pentingnya kita harus berasuransi. Saya rasa itu mungkin untuk episode berikutnya kita akan siapkan secara
episode detailnya nanti akan kita sampaikan ke teman-teman Ijabah. Baik, batur nuwun obrolan singkat ini. Semoga ini selalu bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi para pemirsa atau saudara-saudara kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga channel ini selalu bisa memberikan kemanfaatan secara positif. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.